Halo Sobat Siang semuanya, nama saya Claude Sukmana. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama, apa itu hukum? Hukum adalah sebuah peraturan, undang-undang, tatanan, atau pranata, yang fungsinya untuk mengatur perilaku yang diperbolehkan dan juga perilaku yang dilarang. Yang pertama, kita mempunyai sistem hukum civil law, yang disebut juga hukum kontinental. Hukum ini berdasarkan undang-undang yang tertulis. Hakim mengadili untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hukumannya itu langsung berdasarkan undang-undang negara yang sudah tertulis. Contoh negara yang menggunakannya adalah Jerman, Prancis, dan juga Italia. Kelebihan dari civil law yaitu pembuatan undang-undang baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Kedua, mudah untuk menyelesaikan suatu masalah hukum karena sudah sesuai yang tertulis di situ. Tetapi karena tertulis, maka memiliki kekurangan, yaitu hukumnya terlalu kaku. Selanjutnya ada common law. Common law atau juga disebut sistem hukum Anglo-Saxon yang berasal dari Inggris. Jurisprudensi adalah sumber hukum utama dan menggunakan doktrin sistem preseden. Jurisprudensi berarti keputusan hakim sebelumnya. Preseden berarti pernah terjadi sebelumnya. Jadi, putusan ada di tangan hakim untuk menghukum. Bisa diterapkan dari peristiwa sebelum yang serupa, atau hakim membuat keputusan yang baru. Negara yang menggunakannya adalah Kanada, Wales, Australia, dan juga Amerika. Common law mempunyai kelebihan mudah diterapkan di negara-negara maju karena mengikuti perkembangan zaman. Lalu, keputusannya telah teruji dalam perkara yang serupa yang sebelum-sebelumnya terjadi. Keputusan baru hakim dapat digunakan untuk mengganti keputusan yang sudah tertinggal zaman. Jadinya, common law ini sangat dinamis karena mengikuti zaman. Lalu, common law mempunyai kekurangan, yaitu hakim mempunyai kekuasaan yang besar dalam memutuskan sebuah hukuman. Bisa jadi terdapat unsur subjektif. Hakimnya harus mempunyai integritas dan rasa keadilan yang tinggi agar hukuman dapat berjalan dengan objektif. Selanjutnya, ada religious law. Sistem hukum ini bersumber dari kitab suci dan kepercayaan agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama. Sistem hukum agama digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga pribadi. Contoh negara yang menggunakan adalah Afghanistan, Iran, Mesir, dan mereka menggunakan hukum Islam. Lalu ada Vatikan yang menggunakan hukum kanonik. Religious law mempunyai kelebihan langsung berhubungan dengan agama, sehingga dapat mempunyai dasar yang lebih kuat dan masyarakat akan menjalankan hukumnya dengan patuh. Kekurangannya dapat sulit dimengerti bagi orang yang memiliki agama berbeda pada negara yang menerapkan hukum agama. Lalu, yang terakhir ada customary law. Hukum ini bersumber dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu. Hukumnya juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Adat yang berada di masyarakat sudah berlaku secara luas sehingga dapat diterima secara hukum. Contoh negara yang menggunakan ada Tiongkok, Jepang, dan juga India. Customary law mempunyai kelebihan, hukum dapat dilakukan karena hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat atau suatu komunitas yang sudah berjalan dari lama dan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi kekurangannya mungkin hukum mungkin tidak diketahui oleh orang yang di luar komunitas, sehingga dapat tidak sengaja melanggarnya. Terima kasih telah mendengarkan.